Aku yakin kamu sudah bosan dan lelah mendengarku mengulang-ulang hal yang sama terus-menerus. Bahwa setiap kali kamu melepaskan salah satu nilai-nilaimu demi memberi ruang atau untuk mengakomodasi orang lain yang tidak memahami nilai-nilaimu atau tidak tertarik pada peradabanmu atau identitasmu atau hukum-hukummu atau norma-normamu, kamu sebenarnya tidak menyenangkan siapapun. Kamu tidak membuat masyarakatmu menjadi lebih baik. Bahkan, kamu justru membuat masyarakatmu menjadi lebih buruk daripada yang pernah terjadi sebelumnya. Bahkan, kamu sebenarnya membuat masyarakatmu menjadi lebih buruk karena setiap kali kamu berkompromi dengan nilai-nilaimu, kamu kehilangan sesuatu dan mereka mendapatkan sesuatu. Dan apa artinya itu? Sebenarnya itu berarti negaramu menjadi lebih mirip dengan negara orang-orang yang telah meninggalkan negara mereka karena negara itu tidak cukup baik untuk ditinggali sejak awal. Jadi itu benar-benar lingkaran setan. Maksud saya, jika kamu meninggalkan negaramu karena tidak baik, lalu kamu membawa nilai-nilai yang sama ke negara barumu karena negara itu tidak seperti negara asalmu, tapi kenapa kamu malah mengubahnya menjadi seperti negara yang kamu tinggalkan? Itu benar-benar tidak masuk akal. Tapi siapa yang akan memberitahu para politisi kita tentang itu? Kenapa saya yang harus memberitahu kamu soal ini? Sebenarnya, sebelum saya melakukan itu, biar saya kasih kamu sedikit pelajaran sejarah tentang Speaker's Corner, oke? Karena Speaker's Corner itu sangat mendasar bagi identitas Inggris atau bagi corak demokrasi yang kita miliki di Inggris saat ini. Oke, begini awal mula Speaker's Corner di abad ke-18. Daerah ini awalnya dikenal sebagai Tyburn, tempat eksekusi publik dilakukan. Para tahanan yang dihukum seringkali diizinkan untuk memberikan pidato terakhir sebelum digantung, sehingga tercipta hubungan awal dengan kegiatan berbicara di depan umum. Jadi pada tahun 1700-an itulah yang biasa terjadi. Pada pertengahan abad ke-19, demonstrasi politik besar menjadi hal yang umum di Hyde Park, terutama terkait isu-isu seperti hak suara, hak pekerja, dan reformasi parlemen. Sekarang, ini terjadi pada tahun 1850-an, 1866 hingga 1877. Bentrokan keras terjadi ketika pihak berwenang mencoba mencegah demonstrasi reformasi. Tekanan publik membuat parlemen mengakui pentingnya mengizinkan pertemuan publik yang damai. Lihat ini. Ini terjadi hampir 200 tahun yang lalu, bukan? 200 tahun yang lalu, rakyat Inggris berjuang mati-matian untuk mendapatkan hak berbicara di depan umum. Hampir 200 tahun yang lalu. Jelas, hal itu membentuk Inggris modern. Pada tahun 1872, Undang-Undang Peraturan Taman dan Kebun Kerajaan 1872 secara resmi menetapkan Speaker's Corner sebagai tempat di mana pidato publik dapat dilakukan di bawah aturan tertentu. Ini secara umum dianggap sebagai kelahiran resmi Speaker's Corner. Jadi hampir 150 tahun yang lalu, Inggris sudah lebih maju dibandingkan negara-negara asal orang-orang yang datang ke sini sekarang. Hampir 150 tahun yang lalu. Dan tidak heran, Inggris yang sama kemudian menguasai dunia menjadi salah satu negara demokrasi liberal modern terbesar. Nilai-nilai yang diberikan hampir 150 tahun yang lalu sedang dikorbankan demi multikulturalisme. Kenapa saya memberitahu Anda hal ini? Lihatlah wanita ini. Lihatlah wanita Inggris pemberani ini yang diserang oleh seorang pria Muslim dan dia mengancam akan memenggal kepalanya di Speaker's Corner. Omong-omong, wanita ini bernama Kellie J. King. Itulah namanya, Kellie J. Di mana nenek moyang Kellie J hampir 150 tahun yang lalu memperjuangkan hak dan memaksa pihak berwenang Inggris untuk mendengarkan rakyat. Dia diancam akan dipenggal oleh siapa? Kamu tahu, orang-orang yang itu lagi, orang-orang yang masih menyalib orang-orang yang masih menggantung orang di derek hanya karena bernyanyi di depan umum, hanya karena berbicara menentang pemerintah mereka. Kamu tahu apa yang dilakukan Taliban? Jadi orang-orang itu mereka benar-benar tertinggal 200 tahun. Dan kalangan mapan Inggris serta seluruh kalangan mapan Barat berpikir bahwa orang-orang ini memperkaya kita ketika kita membawa mereka ke negara-negara kita. Hello. Jadi pria di bawah sana baru saja mendatangi aku untuk memberitahuku bahwa dia akan menggorok leherku. Dia datang. Itu pria di sini dengan wajahnya, dia memakai kaos putih, kaos abu-abu dan putih. Orang ini, dan lihat kurang ajarnya orang-orang ini. Sebenarnya ini bahkan bukan cuma soal kurang ajar. Mereka menjadi berani karena politisi kita yang lemah dan suka menjilat Islamis.
Dia tidak bisa mengerti apa yang telah dia lakukan salah. Dia tidak bisa mengerti. Padahal setiap migran yang datang seharusnya paham bahwa, oke, kamu sudah meninggalkan negara dunia ketigamu yang kacau itu. Mungkin kamu tidak bisa berbicara bebas di negaramu yang kacau itu. Tapi di barat, kami diizinkan untuk menyampaikan pendapat kami. Kami diizinkan untuk mengkritik dan mengejek agama. Kami bahkan diizinkan untuk mengkritik dan mengejek agama kami sendiri, yaitu Kristen. Tapi karena kita punya politisi yang tidak punya nyali, mereka sudah begitu lama menjilat mereka sampai benar-benar percaya bahwa tidak ada yang boleh mengkritik pemimpin perang abad ke-7 mereka. Tidak ada yang boleh mengkritik agama mereka yang menyedihkan. Itulah yang benar-benar mereka yakini. Percakapan ini jadi semakin menarik. Lihat dia. Dia tidak punya rasa takut. Inilah sebabnya saya bilang, teman-teman, kita harus membuat mereka takut. Mereka harus takut pada peradaban barat. Mereka harus takut pada hukum barat. Lihat ya. Wanita ini di sini memanggil Nabi saya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan macam-macam sebutan. Dia bahkan berbicara dengan aksen Inggris. Ya Tuhan, kalian lihat itu teman-teman. Orang-orang ini bahkan ketika mereka lahir dan dibesarkan di Inggris, mereka masih tidak mengerti bahwa nabi pedofil kalian bisa diejek, bisa dihina. Faktanya, perilaku seperti inilah yang membuat nabi mereka menjadi orang yang paling banyak dihina dalam sejarah. Kalian tahu, mereka suka memberitahu kalian bahwa dia adalah orang nomor 1 dalam sejarah. Orang yang menulis buku tentang 100 orang paling berpengaruh itu, entah kenapa, mereka menggunakan itu seolah-olah sebagai otoritas ilahi. Bahwa, hey, dia menempatkan Muhammad di nomor 1 dan Yesus di nomor 4. Mereka terus menggunakan itu. Tapi kenyataannya, Muhammad adalah orang yang paling sering diejek dan dihina dalam sejarah. Dia jauh lebih banyak dikritik dan diserang dibandingkan Adolf Hitler. Adolf Hitler dikritik dan diserang secara historis dan politis. Tapi Muhammad dihina dan diejek karena orang-orang ini. Dan lihat, dia benar-benar datang ke sini menemui polisi ini dengan berpikir bahwa dia berada di pihak yang benar. Dan dia bahkan akan mengakui apa yang baru saja dia lakukan. Siapa yang membuat mereka begitu berani, teman-teman? Siapa? Kalangan elit kita, para politisi kita yang menyedihkan, pengkhianat dan berkhianat itulah yang melakukannya. Mereka yang melakukannya. Ketika seharusnya mereka berkata, saat David Ames dibunuh oleh seorang Islamis karena mengkritik Islam, bahkan sebenarnya dia tidak mengkritik Islam. Saya rasa dia hanya mengatakan itu saja. Dia mengatakan sesuatu tentang penistaan agama, bahwa penistaan agama seharusnya diperbolehkan atau semacamnya. Sangat ringan. Dia tidak. Dia dibunuh oleh seorang Islamis. Seorang anggota parlemen yang sedang menjabat, dibunuh. Itu adalah saat ketika kalangan elit Inggris seharusnya berani dan berkata, "Hei, jika kalian benar-benar melakukan ini, kami tidak hanya akan memenjarakan kalian, tapi siapapun yang menunjukkan simpati kepada kalian, kami akan mencabut kewarganegaraan mereka dan kami akan mendeportasi kalian ke padang pasir kalian." Itulah yang seharusnya mereka lakukan. Mereka tidak melakukannya. Dan lihat ini, begini beraninya mereka sekarang. Sebenarnya keberadaan mereka di sini itu ilegal. Wanita ini di sini menghina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saya dengan berbagai sebutan kasar. Jangan pernah mengucapkan kata itu. Keberadaan mereka di sini itu ilegal. Itu tidak ilegal. Saya tidak tahu itu apa. Lihat ini, lihat ini. DIY. Bayangkan kalau dia sendirian. Dan aku akan mengambil kandung. Lihat ini, lihat video berikutnya. Aku merekamnya. Tidak. Aku mendengarnya. Teman-teman, kalau kita pindahkan ke satu sisi saja, tidak. Kalau kita menjauh sedikit darinya, juga Keyakinan saya sendiri ya, seorang teman saya. seorang teman saya. Dan kamu terus merekam itu. Itu seorang teman. Dia baru saja datang dan berkata, apakah kamu akan terus bicara buruk tentang Islam? Aku akan menggorok lehermu. Menurutku itu adalah ancaman yang sah. Kamu mengerti maksudnya? Iya. Kamu tidak ada di sana. Bro. Sangat dekat dengan bar. Jadi aku ingin melakukannya. Kamu. Aku Ini membuat saya cemas dan tertekan dan saya ingin menekan tombolnya agar saya bisa bertemu dengan Bill Gold. Oke, ancaman dia bisa didengar di video ini. Mari kita lihat. Gimana mereka? Harinas itu, di mana mereka? Ya, oke. Akan kulakukan. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Kamu mau apa? Tidak, pergi dari sini.
Di mana polisi? Kamu baru saja bilang dia akan menggorok leherku. Polisi, di mana mereka? Apa kita punya polisi? Sekali lagi, ini adalah pojok pembicara, teman-teman. Hampir 200 tahun yang lalu, rakyat Inggris berkorban untuk mendapatkan hak berbicara bebas di depan umum. Dan kemudian pemerintah Inggris yang sama 200 tahun kemudian mendatangkan para barbar ini yang secara terbuka mengancam. Jadi kamu mungkin berpikir, oke, Hari Sultan, oke, dia mungkin hanya mengancam, dia mungkin hanya kesal. Kamu tahu, kita tidak perlu menganggapnya serius. Benarkah? Ingat saja minggu lalu ketika seluruh dunia menangis tentang insiden di Edinburgh, di mana seorang warga Skotlandia katanya menusuk 5 muslim tanpa menyebabkan kematian. Katanya karena kamu tahu, ada banyak aku tahu, ada banyak teori konspirasi, tapi semakin kita gali, semakin tidak jelas jadinya. Beberapa orang bilang hanya 2 dari korban yang muslim dan 3 lainnya adalah orang non-muslim biasa. Jadi apakah ini benar-benar tentang Islam? Kita tidak tahu. Mari kita ikuti saja narasi resmi, oke? Ketika seorang kulit putih yang tidak stabil secara mental tiba-tiba mulai menikah muslim biasa dalam serangan kebencian, dan seluruh dunia langsung bereaksi keras tentang hal itu. Umat muslim menangis selama berhari-hari. Kurang dari 24 jam kemudian, ini terjadi dan tidak ada yang mendengarnya omong-omong. Tidak ada yang mendengar tentang ini. Saya tidak akan memutar videonya untuk kalian. Ini terjadi. Di sini, seorang pendeta Kristen, ini juga di Speaker's Corner, ditikam secara brutal oleh seorang Islamis. Kurang dari 24 jam kemudian, tidak ada yang membicarakan hal ini. Dan tentu saja, lihatlah ini. Hampir lebih dari 1,5 juta penayangan, wanita ini, muslimah Islamis Inggris dengan lipstik di London, menangisi hal ini. Insiden penusukan di Edinburgh. Tidak ada sepatah kata pun tentang ini. Ini sudah menjadi terlalu biasa. Ingat pria ini? Ini adalah dalang yang memaksa guru sekolah Betley bersembunyi. Apa yang dia katakan? Kejahatannya, dia sedang mengedukasi murid-muridnya tentang Speaker's Corner, tentang kebebasan berbicara. Dan jihadis ini memprovokasi umat muslim setempat melakukan protes dengan sangat agresif di luar sekolah Betley Grammar. Dan guru itu masih bersembunyi karena dia tahu, dan memang seharusnya begitu, dia tahu apa yang akan terjadi padanya. Orang-orang berjenggot ini, teman-teman, orang-orang berjenggot ini yang menjalankan negara-negara barat, terutama Inggris. Inggris sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Dan tentu saja, siapa yang bisa lupa Hatuntas? Siapa yang bisa lupa Hatuntas, seorang wanita Kristen mantan muslim yang ditikam di Speaker's Corner? Dia ditikam oleh siapa? Ya, kalian tahu, Islamis tipikal, Edward Little. Dia sebenarnya adalah seorang mu'alaf kulit putih. Jadi bahkan para mu'alaf, kalian tahu, begitu mereka terinfeksi oleh virus Islam, mereka mulai melakukan hal-hal Islamis. Pertanyaan saya adalah, kenapa kita membiarkan ini? Ini sama saja dengan pengkhianatan, teman-teman. Seperti yang saya katakan, para Islamis ini, para jihadis ini harus takut pada hukum barat. Dan kita, dan maksud saya semua orang barat, apakah kalian di Amerika, Kanada, Britania, Australia, dimanapun, kita tidak perlu meminta maaf. Zaman toleransi sudah berakhir. Zaman intoleransi akan segera dimulai. Kenapa kita harus mentolerirnya? Kenapa kita harus mentolerir intoleransi mereka? Kenapa kita harus mentolerir perilaku mereka yang primitif, barbar, seperti manusia gua? Kenapa? Karl Popper mengatakan hal itu hampir 50-70 tahun yang lalu. Toleransi terhadap intoleransi bukanlah sebuah kebajikan, tapi label-label ini diperkenalkan kepada kita dan kita terjebak olehnya. Kita adalah masyarakat yang toleran. Apa maksudmu dengan kita adalah masyarakat yang toleran? Bagaimana maksudnya? Bagaimana toleransi bermanfaat bagi kita? Atau bagaimana toleransi membuat masyarakat kita menjadi lebih baik? Itu membuat kita mundur 200 tahun. Anda harus mundur sejauh tahun 1820-an atau 1830-an untuk menemukan kekerasan seperti ini di Speaker's Corner. Izinkan saya memutar ini untuk Anda. Lihat, secara keseluruhan, seluruh masyarakat sedang hancur. Kenapa mereka begitu agresif? Lihat ini. Minggat. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Bagaimana? Bagaimana orang-orang ini bisa menjadi begitu berani? Dulu waktu saya jadi imigran, ya secara teknis saya masih imigran juga sih. Saya akan naik kereta. Saya akan mengikuti tata krama orang-orang di sekitar saya. Saya masih ingat masa-masa itu. Saya tidak tahu bagaimana kereta di Melbourne sekarang. Tapi dulu, Anda tahu, iPod itu masih baru. Orang lain akan membaca buku mereka atau memakai iPod mereka.
Tidak ada yang berbicara dengan siapapun. Tidak ada yang berbicara keras di telepon. Saat itu, 97% orang di kereta adalah orang Australia. Jam sibuk, kereta penuh, sesak, kereta benar-benar padat. Kami hampir berdiri berdempetan, tapi tidak ada yang menyentuh siapapun. Jadi saya belajar tentang ini. Saya mulai mengikuti sopan santun ini. Saya tahu di Pakistan ya, kalau kereta penuh, entah kamu laki-laki atau perempuan, kamu pasti akan diraba. Oke, saya memang bercanda soal situasinya, tapi saya hanya ingin memberitahu perbedaannya. Jadi, sebagai seorang pria muda yang datang ke negara asing, saya benar-benar berpikir bahwa ini adalah surga. Begitulah perbedaan antara Lahore dan Pakistan dengan Melbourne dan Australia. Jadi saya sedang mempelajari ini. Jadi saya benar-benar tidak mengerti orang-orang seperti ini. Saya berasumsi dia datang dari suatu tempat di Afrika. Dia berasal dari Afrika, orang-orang ini datang dari Afrika. Dan entah kenapa mereka punya nyali. Mereka berpikir bahwa sangat masuk akal bagi mereka untuk berteriak dan menjerit serta membuat keributan. Aku tidak pernah bisa melakukan itu. Sudah, ibumu akan datang. Mungkin aku memang tidak bisa melakukan itu karena aku selalu khawatir punya catatan kriminal. Kau tahu, aku tidak ingin bertengkar dengan siapapun. Aku ingin menjadi bagian dari masyarakat Australia. Aku ingin menjadi warga negara Australia. Jadi aku tidak ingin punya catatan kriminal. Jadi aku akan menghindari segalanya. Kenapa orang-orang ini tidak takut akan hal itu? Kenapa mereka tidak takut akan hal itu? Kau tahu kenapa mereka tidak takut? Karena para politisi kita, mereka memukul rakyatnya sendiri dengan tongkat multikulturalisme. Mereka telah memberitahu mereka bahwa kalian adalah yang paling rendah dalam daftar prioritas mereka. Dan orang-orang ini melihat itu dan mereka menjadi semakin berani. Itulah sebabnya mereka begitu berani. Itulah sebabnya pria ini begitu berani. Jika dia berpikir seperti itu, jika saya melakukan sesuatu seperti yang dia lakukan, saya tidak tahu apakah saya benar-benar punya video dari demonstran yang sangat agresif itu. Jika orang-orang ini takut, jika orang-orang ini berpikir bahwa jika mereka melakukan sesuatu seperti itu, jika mereka melakukan aksi seperti itu, visa mereka akan dibatalkan dan mereka akan dideportasi ke negara-negara dunia ketiga mereka yang bobrok, mereka tidak akan melakukan itu. Mereka akan lupa seberapa besar mereka mencintai nabi mereka karena pada akhirnya mereka bahagia. Saya berani bertaruh nyawa saya untuk ini. Mereka akan mengorbankan nabi mereka jika itu berarti mereka bisa tinggal di negara barat. Mereka bisa menikmati tunjangan kesejahteraan gratis ini, perumahan sosial gratis. Anak-anak mereka bisa pergi ke madrasah mereka dengan biaya dari pembayar pajak Inggris. Mereka akan mengorbankan nabi mereka. Dan kita harus sampai pada titik itu. Kesanalah kita harus menuju. Kita perlu mengingatkan mereka siapa yang berkuasa. Nilai-nilai mana yang akan mengatur masyarakat kita. Bukan nilai-nilai Islam. Orang yang tadi saya tunjukkan kepada Anda yang mengancam akan memenggal Kelly, dia harus takut pada Inggris dan rakyat Inggris. Dan menurut pendapat saya, hari itu lebih dekat dari yang Anda kira. Lihat ini. Lihat ini. Benar. Seperti yang Anda tahu, banyak sekali yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Banyak yang terjadi. Semua orang khawatir. Kami telah menjadi dan seorang anak sungguhan. Tapi untungnya bagi kami, Banyak yang telah terjadi. semua yang kami lakukan. Kamu bergerak ke arah yang salah. Apa yang akan berhasil di sini? Kami akan membawa musuh ini untuk menjadi jaminan terbaik. Seperti di tahun 50-an dan bahkan abad ke-14. Atau bahkan sebelum itu, lihat apa yang dilakukan nenek moyang mereka pada abad ke-18 dan ke-19. Demonstrasi politik besar menjadi hal yang umum di Hyde Park, terutama terkait isu-isu seperti hak suara, hak pekerja, dan reformasi parlemen. Dan kemudian pemerintah Inggris mengalah pada tahun 1872 dan mereka mengesahkan Undang-Undang Peraturan Taman dan Kebun Kerajaan pada tahun 1872. Berjuanglah selagi kamu masih bisa. Berjuanglah selagi kamu masih memiliki demografi penduduk yang mendukungmu. Saya rasa Inggris masih 72% warga Britania beretnis kulit putih, 72%. Angka itu, porsi penduduk tersebut akan berkurang drastis dalam satu generasi. Dalam 10 tahun, angka itu akan turun menjadi 60%. Dan saya rasa pada tahun 2056,
orang Inggris kulit putih akan menjadi minoritas. Mereka akan berkurang jadi sekitar 40% pada tahun 2056. Itu sekitar 30 tahun lagi teman-teman. Hanya 30 tahun lagi. Itu bukan berarti kamu masih punya waktu sampai 2056 atau 2050. Tidak. Setiap tahun yang kamu lewatkan, mereka menjadi lebih kuat. Setiap tahun yang kamu lewatkan, setiap dekade yang kamu lewatkan, mereka menjadi lebih kuat. Dan kamu harus ingat ya, mungkin kamu 70%, tapi 20% dari mereka adalah kaum woke. Kamu sudah menjadi minoritas. Kamu bahkan mungkin hanya punya 50%. Kamu mungkin hanya bisa meyakinkan 50% dari populasi kulit putihmu untuk bangkit melawan islamisasi ini atau melawan penyerahan negaramu dan budayamu. Saya tidak tahu apakah saya bisa memutar video ini karena ada musik di latar belakang. Di mana pria-pria Inggris dan Britania bersatu dan mengambil sikap. Pertarungan langsung sampai akhir. Era digital telah berakhir. Prancis tidak membantu kita. Mereka hanya menempatkan kita di garis depan tanpa harus mencapai apapun. Sean, bolehkah saya mengambil selisihnya? Di video ini, Anda akan melihat sebuah situs web. Kebencian dan lubang hitam tidak akan memengaruhi Anda. Ini sangat sederhana. Ketika Anda mengkliknya, itu akan meminta Anda untuk bergabung. Anda klik saja. Kami akan memasukkan nama Anda, asal Anda, dan detail kontak Anda. Ada titik kecil, ada panah untuk nomor telepon. Anda harus menekannya dan memilih negara asal Anda. Dari mana asal Anda? Inggris tentu saja. Sampai sekarang, orang masih bingung soal itu. Jadi pastikan Anda memilih dengan benar. Kami memiliki pasukan patriotik Inggris yang terdiri dari ribuan dan ribuan pria Inggris kelas atas. Tidak ada yang melakukan protes. Selesai. Kami sedang mencari perubahan dan ingin membuat perbedaan. Tapi kami adalah bagian dari itu. Dan biarkan saya katakan satu hal sekarang. Saya tidak tahu apa yang Anda baca. Saya tidak yakin bahwa kami berkomitmen untuk itu. Saya tidak mencari ketenaran. Sekarang Anda akan tahu. Saya di sini. Untuk perjalanan ini. Untuk merasakan sesuatu. Sangat cepat ketika itu sudah selesai. Aku bicara tentang menempatkan 50 kapal di Selat Inggris. Aku bicara tentang mengambil alih Dover sepenuhnya. Aku bicara tentang menguasai kota manapun di Inggris Raya. Aku bicara tentang melawan lebih keras dari yang pernah kita lakukan sebelumnya. Kenapa kita mundur? Di Belfast telah memberiku inspirasi untuk menyadari bahwa ketika semua orang terlibat dalam komite ini, perubahan bisa terjadi. Dan itulah yang akan terjadi. Silakan daftar dan kita akan segera bertemu. Ayo. Dengar, aku tidak tahu maksud mereka dengan ingin membuat perubahan. Mereka ingin ada 50 perahu di Selat Inggris. Mereka ingin mengambil alih Dover. Inspirasi seperti apa yang mereka ambil dari kerusuhan Belfast? Dengar, aku tidak tahu. Jadi, aku tidak tahu. Orang-orang ini tidak berusaha menutupi wajah mereka. Aku tidak tahu apa yang mereka katakan, apakah itu legal atau ilegal. Jika itu ilegal, mereka akan dengan mudah ditindak. Tapi tenang saja, sudah jelas. Hal-hal seperti ini akan menjadi lebih umum. Ya, jika mereka melakukan sesuatu yang ilegal, jelas pemerintah akan menindak mereka. Mereka akan memutus jaringan mereka. Tapi apa yang akan terjadi setelah itu? Mereka juga akan belajar. Mereka akan bergerak secara sembunyi-sembunyi. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Kamu membuka front baru hanya supaya kamu bisa membanjiri Britania Raya dengan para barbar dari dunia ketiga ini yang membenci segala hal tentang Inggris. Memangnya apa prioritasmu? Jadi, aku tidak tahu. Aku selalu bilang bahwa Inggris akan menjadi negara garis depan dalam perang antara Barat melawan dunia ketiga.